Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia SHMH, menerima audiensi dari para honorer yang tergabung dalam guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori atau GTK-HNK 35+ di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sumedang pada hari Selasa 8 September 2020. Pada kesempatan tersebut, Asep Kurnia menekankan agar organisasi perangkat daerah di wilayah pemerintah Kabupaten Sumedang menghentikan penerimaan tenaga kerja honorer baru. Permasalahan honorer yang sudah ada saat ini belum jelas nasibnya, belum ada kepastian diangkat atau tidak untuk menjadi ASN. Audiensi tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumedang Haji Ilmawan Muhammad, Ketua Komisi 3 Haji Mulya Suryadi, dan sejumlah anggota DPRD lainnya, kemudian perwakilan Dinas Pendidikan dan BKP SDM Kabupaten Sumedang. Para tenaga honorer di atas 35 tahun menyampaikan keluh kesah terkait kesejahteraannya. Mereka meminta agar pemerintah dapat mengangkat mereka menjadi ASN tanpa tes melalui keputusan Presiden. Menanggapi hal tersebut, Asep Kurnia mengatakan pihaknya akan mengupayakan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Namun beliau kembali menegaskan pihaknya tidak dapat menjamin dikabulkan permintaan tersebut, mengingat tidak mempunyai kewenangan. Jadi barusan kita menerima dari guru dan tenaga pendidikan honor kategori honorer non kategori. Jadi yang umurnya 35 ke atas, intinya dia menginginkan ada dukungan dari DPRD untuk ke pusat, sehingga mereka yang usianya 35 ini ada solusinya, karena kalau lihat di regulasi tidak ada solusi untuk kemudian bisa jadi PNS. Nah, mereka barusan audiensi dengan kita, tuntutannya supaya bisa keluar Perpres yang secara otomatis tanpa tes dia bisa jadi PNS. Tentu atas tuntutan itu tadi tersampaikan bagaimana regulasi yang ada mengatur itu, karena secara teknis kan tidak mungkin. Tapi tentu tuntutannya harus kita sampaikan, aspirasinya kita sampaikan kepada pusat untuk dikaji. Ini ada persoalan. Di satu sisi mereka dibutuhkan tenaganya, karena mereka rata-rata guru ya, tenaga pendidik, mereka mengajar, dibutuhkan tenaganya. Tadi kata Dinas Pendidikan. Tapi di sisi lain juga perhatian dari sisi dukungan finansial ya, dari pemerintah juga terbatas, dan dari sisi kepastian ke depan status mereka juga dari sisi regulasi agak sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu mereka perlu atau mengikhtiarkan melalui aspirasi tadi untuk melakukan langkah-langkah ke pemerintah pusat. Mereka masih aktif mengajar? Masih. Tadi kan ada dari Dinas Pendidikan dari Kementerian. Tapi saya tadi kami meminta di DPRD yang pertama harus jelas dulu, jangan terus merekrut tenaga honorer. Jadi hentikan dulu. Jadi jangan sampai ada lagi perekrutan tenaga honorer tanpa ada kepastian. Ya, kasihan ini banyak tenaga honorer tadi, apalagi kalau tadi Badan Kepegawaian tadi BKP SDM honorernya meningkat lagi, bertambah lagi. Bertambah lagi tadi kan penjelasan tadi itu. Oleh karena itu ini harus dihentikan dulu segera. Dinas, instansi, semuanya hentikan tenaga honorer, karena yang ada saja belum jelas ini. Ini kasihan mereka, harus dicarikan solusinya. Ya bukan, karena kasusnya sudah dilarang, Pak. Jadi ini hentikan segera rekrutmen tenaga honorer dengan cara apapun. Tanpa ada sebelum ada kepastian untuk yang sudah direkrut gitu kan. Kita akan prihatin, Pak. Ada orang yang sekarang ini P3K sudah lolos tapi belum diangkat. P3K-nya sudah lolos. Nah, sekarang ditunggu kan berita itu kan, P3-nya sudah lolos belum diangkat. Ada lagi kemudian orang sudah lolos tapi kemudian batal karena dia dianggap tidak memenuhi syarat. Kan gitulah. Ada lagi yang memang honorer. Biasa dia sudah ikutan P3K tidak lolos. Ada lagi sekarang orang-orang yang sudah di atas 35 tahun. Ya seperti ini. Seperti solusi. Oleh karena itu kalau menurut hemat kita tadi meminta pertama segera hentikan. Ya, kirim kembali surat penegasan. Supaya dinas-dinas terkait menghentikan perekrutan tenaga honorer sebelum ada kejelasan. Kemudian cari solusi untuk yang sudah ada dan sudah menjadi tenaga honorer. Tim Liputan Humas Protokol DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.